terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Mari kita bawa hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Biarlah kita boleh naikkan penyembahan kita kepada Tuhan kita yang besar. Biarlah jiwa kita boleh memuji Tuhan. Biarlah setiap orang berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Dan biarlah kita menyanyikan kebesaran-Nya, kita menyanyikan kemuliaan-Nya, kita menyanyikan keagungan dan kebesaran nama Tuhan. Dan biarlah setiap lidah boleh menyembah, biarlah setiap hati boleh menyembah. Dan biarlah Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
jiwaku menyembahmu. Mari bawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Jiwaku memuji kebesaran-Mu, hati kami bersukacita, kami menyembah. Selamanya Kau besar, selamanya Kau besar. Haleluya, haleluya. Mari tinggikan namanya, mari masyurkan namanya.
kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan ada di hadirat Tuhan saat ini. Untuk itu urapilah kami dengan firman-Mu agar apa yang kami dengar kami lakukan dalam hidup kami dan kami menghidupinya. Nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami diberkati Tuhan dan dijadikan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucap syukur, berterima kasih untuk Pak Peter yang memberikan kesempatan untuk saya berbagi firman Tuhan pada saat ini. Ya. Saat ini sangat layak kita mengatakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara melihat dari apa yang sudah berlalu? Bagaimana kita melalui banyak hal khususnya di masa pandemi, begitu banyak pergumulan, tetapi sekarang kita baik-baik saja atau luar biasa di dalam Tuhan. Jadi Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus melanjutkan hidup ke depan ya. Kita harus melanjutkan hidup ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, untuk itu pada saat ini satu renungan yang saya bawakan, bagaimana dengan masa depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang mengatakan begini, kita mengalir saja, santai saja men, santai saja. Untuk apa perencanaan yang rumit segala macam? Bukankah kita dari tahun-tahun lalu merencanakan ini itu, tapi terjadi COVID, gagal rencana kita. Nggak ada yang bisa kita lakukan, hanya sebagian kecil. Ya udah, mengalir saja. Sebagian orang berkata begitu. Nah, tetapi sebagian orang juga ada yang ngotot, enggak, kita harus buat rencana. Kita harus rencanakan bahkan hal-hal yang kecil sekalipun. Kita harus buat perencanaan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, apalagi sudah sangat booming perkataan dari Benjamin Franklin yang mengatakan jika Anda gagal merencanakan, berarti Anda sedang merencanakan kegagalan. Jadi dibuat rencana seminggu, 2 minggu, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan bertahun-tahun ke depan. Nah, tapi ada juga yang bingung di antaranya Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan ada teman saya ya, ketika saya bercerita kepada dia, saya katakan, saya berharap umur saya 98 tahun. Kenapa mesti 98 tahun? Kenapa enggak 100? Itu ada rahasianya gitu ya. Nah, tapi teman saya ini berkata begini, memang kamu tahu kalau kamu masih hidup 40 tahun ke depan. Kalau melihat dari keadaan alam sekarang, keadaan tanda-tanda zaman sekarang, kayaknya 20-30 tahun dunia akan berakhir. Dia bilang begitu. Jadi jangan mendahului Tuhan dalam merencanakan sesuatu. Kata dia begitu, teman dekat saya. Tapi yang anehnya, Bapak Ibu tahu, dia baru membeli seluas tanah yang akan dibangun ke depan untuk sebuah villa ya, ada di kaki Gunung Kerinci di Jambi, dan dia merencanakan villa yang akan dibangun itu di tempat wisata Tirai Embun, akan membangun itu untuk menampung anak-anak muda yang datang berwisata ke situ dan akan memberikan mereka kesempatan untuk mendengar kabar baik apabila mereka singgah di villa itu. Jadi saya pun menjadi bingung. Jadi dia bilang kemungkinan akan 20-30 tahun ke depan, tapi dia melakukan hal yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari yang dia katakan. Jadi membingungkan kan. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita bagaimana? Saya sengaja memilih judul bagaimana dengan masa depan. Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan dengan cepat. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan dirimu dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Jadi apa yang kita lakukan supaya masa depan yang kita hidupi memberikan hal yang baik dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca bukan berarti Alkitab atau Tuhan atau firman Tuhan tidak memperbolehkan kita merencanakan masa depan. Bukan berarti juga kita harus terus mengalir tanpa ada satu perencanaan. Bukan seperti itu. Tetapi dari apa yang kita baca, di sini kita bisa membuat satu hal yang penting dalam hidup kita, yaitu rencanakan masa depan bersama dengan Tuhan. Ya. Rencanakan masa depan bersama dengan Tuhan. Kenapa harus bersama dengan Tuhan? Ya, kita melihat dari apa yang kita baca ini, kita tidak tahu apa-apa tentang masa depan, atau mungkin kita tahu tapi sedikit saja. Pengetahuan kita amat minim, amat terbatas. Ya. Kalau kita melihat di ayat 13 dengan ayat yang ke-14, kita berkata hari ini atau besok kami melakukan ini dan itu. Di ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Di sini kita melihat ada orang yang berencana. Di ayat firman Tuhan ini ada orang yang rencana membuka satu usaha baru. Kemudian ada waktu yang ditentukan 1 tahun ke depan. Atau ada tempat yang dituju, kota A misalnya, kota Bali misalnya, atau kota Jakarta misalnya. Terus tujuannya di ayat ini berdagang, dan goal akhirnya adalah kesuksesan atau untung. Tapi coba kita lihat, berkaca dari pengalaman-pengalaman lalu, bukan hanya di zaman kita, dari zaman dulu, apakah usaha yang akan dibuka sudah otomatis dan sudah tentu harus berhasil? Belum tentu. Apakah waktu 1 tahun ke depan kita bisa menguasai seluruh waktu? Kita melihat kepada siapa yang menyangka Bapak Ibu Saudara, di awal Februari ya, atau di akhir Februari mampir ke Indonesia isu COVID-19. Tidak ada yang tahu. Jadi 1 tahun ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tempat misalnya ke kota A kata Alkitab, atau kita ke kota yang mana, kita tidak tahu akan apa yang terjadi di kota itu. Apakah ada bencana alam, atau apakah ada kerusuhan, atau ada kebakaran, kita tidak tahu. Kemudian tujuan kita, misalnya berdagang, apakah dagangan yang akan baru kita rintis misalnya itu di kota itu sungguh-sungguh akan menghasilkan booming dan lain-lain. Terus goal akhirnya sukses atau keuntungan, kita tidak tahu apakah itu akan menguntungkan atau tidak. Jadi kita sangat terbatas. Untuk itu rencanakan masa depan dengan Tuhan, ya. Jangan rencanakan hidup kita dengan mengalir begitu saja, atau jangan rencanakan hidup kita dengan kekuatan pikiran, dengan melihat kepada pengalaman-pengalaman lalu. Bapak Ibu Saudara, ada yang berkata pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu betul. Tapi saya mau katakan itu tidak 100% Alkitabiah. Ya. Sebab kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Bahkan kita bisa menuruti petunjuk-petunjuk firman Tuhan agar kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak perlu kita jalani. Itu lebih baik. Istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu. Nah, jadi kenapa harus kita melibatkan Tuhan dalam hal apa yang kita tidak tahu? Ya, selain keterbatasan kita, Bapak Ibu Saudara, dikatakan
di Alkitab digambarkan cukup banyak ayatnya bahwa hidup kita seperti rumput, hidup kita seperti uap. Ya, dikatakan di sini hidupmu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan. Hidup kita saja seperti rumput yang sebentar mekar, kemudian nanti akan kena terik matahari, akan dibakar, dan kemudian tidak ada artinya apa-apa. Atau seperti uap, ya, kalau kita masak air di dapur, nguap-uap itu hilang, lenyap, nggak ada bekas. Kalau hidup kita saja seperti rumput, atau hidup kita saja seperti uap, bagaimana dengan rencana yang kita belum tahu? Kita bisa pastikan kita berhasil? Itu tidak mungkin. Masih semua tentang harapan, belum ada yang pasti, ya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Jadi maksudnya di sini bahwa kita libatkan Tuhan dalam merencanakan sesuatu. Kenapa harus Tuhan? Seperti yang tadi kita terbatas. Sekarang kenapa harus melibatkan Tuhan? Tuhan sangat tahu, Maha tahu, dan tak ada rencananya yang gagal. Jadi kita yang tidak tahu sangat terbatas, bahkan ada hal-hal yang kita bisa hadapi tanpa kita duga-duga, sementara Tuhan sangat tahu, sangat Maha tahu, dan tidak ada rencananya yang gagal. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga katakan, ya, dalam Amsal yang sangat terkenal, Amsal 23 ayat 18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan juga kita tahu di ayat firman Tuhan Yeremia 29 berkata bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, jangan katakan kita mengalir saja, tapi jangan juga kita katakan saya merancangkan membuat ini itu tanpa Tuhan. Sebab Tuhan pun ingin merancangkan yang terbaik bagi kita. Jadi kita harus libatkan Tuhan. Yeremia 29 yang sangat familiar dan terkenal ini, bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan masa depan. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ini diucapkan, ya, ini dikatakan saat orang Israel, Yehuda akan dibuang ke Babel. Dibuang ke Babel dan dinubuatkan Yeremia, 75 tahun kamu akan di Babel. Tapi 75 tahun itu di pembuangan, mungkin orang Yehuda merasa berat segala macam, sehingga kalau kita melihat di Yeremia 29 ini, ya, kita melihat ada orang-orang yang gak mau gitu, atau ada orang-orang yang ngotot tidak mau ikut ke Babel segala macam. Tetapi dengan perkataan Tuhan yang disampaikan Yeremia bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku, dan orang-orang yang berencana mengikuti rancangan Tuhan, merencanakan sesuatu, yaitu rencana apa? Ayolah kita ke Babel kalau begitu, karena ada firman Tuhan yang disampaikan Yeremia yang mereka pegang. Akhirnya mereka dapat melakukan sesuatu yang besar setelah kembali dari Babel. Makanya misalnya ada Daniel, ada Yehezkiel, ada Hagai, ada Jerubabel, ada Esther, ada Mordekai, yang setelah pembuangan ke Babel nanti mereka balik kembali membangun Yerusalem dan membangun bait suci. Jadi Tuhan sangat tahu apa yang akan terjadi depan, apa yang akan kita alami dan jalani. Jadi mari kita berencana tentang masa depan kita bersama dengan Tuhan. Nah, yang terpenting di sini Bapak Ibu Saudara, libatkan Tuhan dari dekat. Ayat 15 kita melihat, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Libatkan Tuhan dari dekat. Jadi kalau kata di ayat yang ke-13, ayat yang ke-13 tadi, jadi sekarang itu sama seperti ini. Come now, atau now listen, dengarkan sekarang. Dalam bahasa aslinya age nun, artinya apa? Berhenti merenung, berpikir dan berdoa
sebelum menjalankan sesuatu. Ini sangat relevan untuk kita menuju tahun yang baru, bahwa kita berhenti merenungkan, berpikir, berdoa, menyerahkan rencana-rencana kita ke dalam tangan Tuhan untuk tahun ke depan. Memikirkannya, mendoakannya, supaya kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Tidak semua orang diberi spesifikasi rencana Tuhan, tapi dengan kita melibatkan Tuhan, maka kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjalan dari sehari ke sehari, dari setahun ke setahun, bersama dengan Tuhan, dengan penyerahan kita, dengan mempercayai, dengan melibatkan Tuhan dari dekat, saya yakin rencana yang akan lebih jauh itu akan terakumulasi kita dalam pimpinan Tuhan. Jadi mari di akhir tahun ini ambil waktu merenungkan, memikirkan apa yang akan kita lakukan untuk masa depan, entah 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di gereja ini acara yang sangat bagus, intimacy worship. Ini di pagi hari, waktu yang sangat tepat. Kita berhenti sejenak pagi hari, berdoa mengikuti 30 menit, menyerahkan sehari demi sehari kita kepada Tuhan. Maka otomatis sehari ke seminggu, ke sebulan, ke setahun akan terakumulasi. Dan Tuhan akan memimpin kita. Tahu-taunya nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan kita melihat bagaimana kehendak Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saya akan tutup Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita melihat kepada COVID-19 waktu itu ya, di Indonesia Februari 2020. Waktu itu semua stop, gereja ditutup semuanya. Kemudian ada sedikit kelonggaran sehingga gereja merencanakan akan membuka onsite. Kami sendiri di Jakarta akan membuka onsite untuk bulan Juni. Jadi sempat dijalankan 3 kali onsite. Tapi kemudian PPKM, ada PPKM yang lebih dahsyat lagi, level 4 stop lagi gitu ya. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi setiap orang yang memberi diri dipimpin oleh Tuhan, merencanakan sesuatu, sekalipun ada hal-hal yang tak terduga terjadi, mereka akan tenang, mereka akan temukan solusi-solusi yang tepat untuk kehidupan mereka. Saya juga tahun 2020, saya sendiri tidak pernah, siapa yang berani merencanakan sesuatu tahun 2020. Yang saya rencanakan, yang penting saya bersekutu dengan Tuhan, membaca Alkitab minimal sekali selesai dalam tahun ini, itu ya, hampir sekali setahun harus selesai baca Alkitab di luar daripada hal-hal yang lain. Kemudian mengajar, waktu itu masih online segala macam, itu saja. Tidak ada rencana-rencana apapun di luar itu karena COVID ini. Tapi keberserahan kita kepada Tuhan. Kemudian PPKM tanggal 3 Juli ya. Tanggal 3 Juli tahun 2021. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, saya di dalam merenung apa yang harus dilakukan. Soalnya stop total PPKM level 4 ya 2021. Kemudian tiba-tiba ada anak ya, sebenarnya bukan tiba-tiba, tapi sayanya yang tergerak tiba-tiba. Ada anak magang di tempat saya melayani yang harus diantar ke tempat perintisan atau PPKL yang baru gitu ya. Tadinya saya tidak ada rencana. Isu-isu PPKM level 4 sudah begitu seminggu atau 10 hari sebelumnya. Saya cuma katakan, Tuhan tolong anak ini harus diantar. Kemudian gerakan di hati saya yang harus mengantar dia. Kemudian kita dapat channel bagaimana dia punya kerinduan ke satu daerah di Kerinci untuk melayani Tuhan gitu ya. Yang kami tidak tahu situasi seperti apa di sana, cuman ada yang saya kenal seorang yang ada di sana. Tetapi kemudian saya berkata begini, Tuhan berikan kami kesempatan. Kami ambil tiket, belum PPKM diumumkan, sudah mau ambil tiket tanggal 5 Juli 2021. Tapi level 4 dimulai tanggal 3. Wow, sementara saya belum divaksin, dianya juga belum divaksin, harus menggunakan PCR yang di atas 900.000.
Kemudian saya katakan, bagaimana ini Tuhan? Padahal kami harus pergi. Tetapi saya kemudian katakan kepada Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, pimpin kami. Kemudian kami buru-buru ambil, karena tiket belum benar-benar dibayar, kemudian kami ambil tiket yang tanggal 2. Jadi 1 hari sebelum level 4. Kami berangkat ke Jambi dari Padang, kemudian ke Jambi. Dan puji Tuhan, anak itu sekarang membuka pelayanan baru di sana. Itu tidak ada loh di rencana Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kita mau dipimpin oleh Tuhan, semua berjalan dengan baik sampai saya kembali ke Jakarta. Bahkan sampai hari ini saya ada di Bali. Bapak Ibu Saudara, mari merencanakan masa depan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti seorang ayah yang pulang dari bepergian jauh. Kemudian anaknya berkata, anak umur 4-5 tahun, "Papa, saya akan jemput papa ke bandara, nanti saya yang bawa koper papa." Kemudian si anak ini pergi jemput papanya dengan sopirnya ke bandara. Kemudian dia tarik koper papanya yang berat, ngegelinding koper itu, tapi dia tidak bisa. Kemudian dia katakan sama papanya, "Pegangin tanganku dong, Pak, biar koper ini bisa aku bawa." Kemudian dia sampai ke rumah, dia cerita sama ibunya, "Saya yang bawa koper papa." Padahal tangan papanya. Harusnya kita seperti itu. Kita ingin merencanakan melakukan hal yang besar atau kecil, izinkan tangan Tuhan yang besar pegang tangan kita yang kecil, supaya berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Ebenezer, sampai saat ini Tuhan sudah tolong kami. Kami ingin melanjutkan hidup kami ke tahun-tahun ke depan. Ini semua kami, jemaat-Mu Tuhan, di tempat ini, hamba-hambamu, umatmu dimanapun, bawalah kami merenungkan betapa Engkau baik, betapa Engkau merancangkan yang baik, betapa Engkau luar biasa, dan biarlah kami masuk di dalam hadirat-Mu untuk kami melanjutkan hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk acara intimacy worship yang diadakan di tempat ini. Pakai ini menjadikan kami dari sehari ke sehari bisa dengar firman Tuhan, melakukannya, bersekutu di dalam Tuhan, sehingga ke depan terbiasa hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa gereja ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Gereja-gereja di tempat lain juga dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun, para misionaris, para pengajar, para gembala, semua dipakai Tuhan dalam keadaan sesulit apapun untuk menyatakan kabar baik, kabar keselamatan itu bagi banyak orang. Dan hidup kami, keluarga kami, kami berdoa buat keluarga-keluarga di tempat ini, biar mereka memulai tahun-tahun ke depan dengan rencana-rencana mereka bersama dengan Tuhan. Lembutkan hati kami untuk kami mau dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan untuk negara kami berdoa, pimpin negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, semua elemen-elemen di pemerintahan, elemen-elemen di masyarakat, Tuhan arahkan, taruhkan roh takut akan Tuhan atas mereka, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang berkenan, menjadi bangsa yang lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.